Shalom anak-anakku yang terkasih, kita bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Sangkrah. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah. Anak-anak tetap bersemangat ya. Ibu berharap walaupun secara online tetapi anak-anak tetap continue terus-menerus beribadah lewat channel YouTube GKI Sangkrah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, kita akan pujikan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Nah, masih bersemangat? Ayo ajak ayah dan ibu, kakek, nenek, saudara dan saudari untuk ibadah kali ini. Ajak mereka bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, Engkau perbolehkan kami untuk berkesempatan beribadah kali ini. Walaupun kami belum boleh bertatap muka secara langsung, tetapi kami percaya penyertaan-Mu tak pernah putus dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, berikan hikmat-Mu sehingga kami mengerti firman yang disampaikan oleh pembicara dalam ibadah kali ini. Kami serahkan hari lepas hari dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus besertaku. Di
Tetetetetetetetet. Anak-anak tentu pernah dengar itu ya. Saya lepas dulu tapi. Nah, apa kabar? Salam sehat bersama Uncle Wanto. Kalian tentu tadi tahu ada tip-tip merambat-rambat di dinding mencari penjahat, dan juga yang terbang kebal peluru tidak bisa mati kecuali kalahnya sama satu batu Krypton. Anak-anak pasti tahu, yaitu superhero ya. Ini ada Spider-Man. Ya. Yang satu manusia baja namanya Superman. Anak-anak pasti tahu dan tentu mengidolakan Superman dan Spider-Man atau yang lainnya. Tapi Superman dan Spider-Man itu tidak bisa setiap saat hadir di tempat orang-orang yang membutuhkan. Dia adanya di film ya. Seandainya ada pun tidak bisa kita di Indonesia ini butuh pertolongan langsung cus terbang. Itu tidak bisa. Nah, anak-anak bertemu lagi dengan Uncle Wanto. Salam sehat untuk kita semua, untuk anak-anak juga yang di rumah dan juga para orang tua yang di rumah yang mendampingi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan mendengar cerita tentang seseorang yang sombong, tidak mau butuh pertolongan orang lain. Nah, tadi kan ada superhero, Superman sama Spiderman ya. Kalau orang ini datang, mereka senang ditolong, ya. Tapi orang ini tidak mau. Superman dan Spiderman superhero, tapi dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa ada di mana-mana. Ketika kita butuh pertolongan, kita takut, di situ mereka tidak bisa hadir. Apalagi ini hanya film karangan ya. Kalau Tuhan pasti ada. Nah, cerita hari ini temanya berharap kepada Tuhan. Diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 17 ya, nanti bisa dibaca. Nah, anak-anak, kalau kalian takut atau lagi bingung atau lagi susah, kalian pasti kan butuh pertolongan. Kalian tentu minta pertolongan. Nah, tapi ketika kalian ditolong, ada orang, sini tak tolongi. Wah, nggak mau, aku maunya ditolong sama itu. Orang ini akan bilang, kamu sombong, kamu tidak bisa menghargai orang lain. Nah, cerita hari ini juga sama. Cerita ini tentang seseorang dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Cerita ini berkisah tentang seorang bernama Raja Ahaz. Dia menggantikan bapaknya Raja Yotam. Nah, si Ahaz ini Raja Yehuda. Waktu itu Israel setelah Salomo pecah jadi dua ya. Ada Israel Utara dan Selatan. Israel Utara itu diperintah oleh Pesak bin Remalia. Kita panggil Raja Remalia aja ya. Kemudian Israel Selatan yang disebut Yehuda itu diperintah oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz ini menggantikan bapaknya, Raja Yotam. Nah, Ahaz ini memerintah pada tahun 732 sebelum Masehi, jadi sebelum Yesus lahir. 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir. Nah, ketika raja ini memerintah, kemudian mereka punya teman juga. Si Raja Ahaz ini punya teman selain Raja Remalia, dia punya teman raja dari kerajaan Aram. Nah, namanya Raja Resin. Nah, kemudian mereka bertiga ini masih ternyata punya musuh yang sama, namanya Raja Asyur dari kerajaan Asyur. Nah, mereka kemudian bersekongkol. Si Raja Resin ini berkata sama Raja Remalia, raja dari Israel, kita serang Asyur aja yuk, kita keroyok. Oke, boleh. Tapi kita ngajak Ahaz ya.
Oke, siap. Nah, kemudian si Ahaz ini diajak, Raja Ahaz, kita ini sekarang kan ditekan Asyur. Yuk, kita keroyok Asyur, kita hancurkan Asyur. Nah, tapi si Ahaz ini takut. Karena Asyur waktu itu ada kerajaan yang besar, kuat, dan megah. Takutnya mereka nanti kalau kalah, Yehuda bisa habis nih, dihancurkan. Kemudian si Ahaz ini menolak. Enggak lah, aku enggak berani. Kamu aja berperang sendiri. Lu gimana sih kamu? Wah, ini Raja Remalia, Raja Israel marah. Kita itu kan teman. Kamu enggak mau nolong aku. Tapi aku takut. Aku enggak mau. Menolak ternyata. Setelah tolak, Raja Remalia ini, Raja Israel sama Raja Aram marah. Kemudian mereka merencanakan rencana jahat. Udah gini aja, Ahaz ini kurang ajar, tidak setia kawan. Yuk kita serbu, kita hancurkan Yehuda. Kemudian mereka melakukan rencana mau menghancurkan Yehuda. Nah, Ahaz ini dengar prajuritnya, mata-matanya bilang, Tuan, kerajaan kita mau diserang sama Raja Israel sama Raja Aram. Gimana ini? Wah, Yehuda takut. Raja Ahaznya takut. Wah, piye yo, gimana nih? Waduh, akhirnya takut nanti, wah ini kalau diserang pasti kalah nih. Karena mereka berdua kekuatan tentaranya gabungan pasti bisa mengalahkan Yehuda. Kemudian Raja Ahaz bingung dan akhirnya Raja Ahaz mendapat masukan dari penasehatnya. Tuan, minta bantuan aja sama Asyur, kan dia kuat. Oh iya, minta bantuan sama Raja Asyur. Sana kan kerajaan megah kuat, pasti bisa menang. Nah, kemudian si Ahaz ini akhirnya minta bantuan ke Asyur. Nah, ketika Tuhan mengetahui itu, Tuhan marah. Ini gimana sih Ahaz ini? Tidak minta bantuan sama aku, tidak minta pertolongan sama aku, tidak berharap sama aku, malah berharap sama Asyur. Kemudian Tuhan memanggil nabi kesayangannya Yesaya. Yesaya, siap Tuhan, tolong temui Raja Ahaz dan katakan, kenapa kamu tidak meminta bantuan aku, tetapi kamu malah meminta bantuan Raja Asyur. Nah, baik Tuhan. Kemudian saya berjalan sampai di istana Raja Ahaz. Prajuritnya mengatakan, ada apa Tuhan? Mau ketemu Ahaz. Karena prajuritnya tahu ini adalah nabi Tuhan. Dia, baik Tuhan, sebentar. Raja, Yesaya, nabi Tuhan ingin bertemu. Wah, ada apa nih ya? Kemudian Yesaya masuk dan ketemu dengan Ahaz. Yesaya kemudian mengatakan, hei Ahaz, rajaku, kenapa kamu tidak minta bantuan Tuhan dalam melawan Israel dan Aram? Kamu malah minta bantuan sama Raja Asyur. Kamu tidak percaya lagi sama Tuhan. Ahaz kaget. Wah, ditegur nabi Tuhan. Ahaz juga takut. Tapi Ahaz ini berkilah. Nah, ini rajanya Ahaz ya. Nah, Raja Ahaz, raja yang sombong, tidak mau minta bantuan sama Tuhan. Kemudian Raja Ahaz ini hanya dia punya satu alasan. Dia bilang, ini Nabi Yesaya, bukannya saya tidak mau minta bantuan Tuhan, bukannya saya tidak berharap, tapi saya tidak mau mencobai Tuhan. Padahal dalam hati Raja Ahaz itu tidak percaya sama Tuhan, karena Tuhan tidak kelihatan.
Dia percaya sama Asyur yang jelas-jelas kelihatan kerajaan yang besar, rajanya yang hebat, tentaranya banyak, pasti kuat. Dan dalam hatinya dia tidak berani ngomong seperti itu. Tapi Yesaya oleh hikmat Tuhan tahu. Dia berkata, kamu tidak percaya ya kalau Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu maha kuasa, kamu tidak berharap sama Tuhan, itu hanya alasanmu. Oh benar, saya tidak, itu hanya alasanmu. Baiklah, ini Tuhan memberi tanda kepadaku yang harus kusampaikan kepadamu. Apa Nabi? Kelak akan lahir seorang penyelamat dari seorang perempuan, dan di situ penyelamat itu akan menyelamatkan bangsa Israel dan juga seluruh dunia. Penyelamat bangsa Israel itu sebagai bukti bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan ada di hadapan kita, Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan selalu memberi harapan pada kita. Khasnya, tapi dengar, Asyur kelak akan hancur, dan kamu telah berharap pada manusia, kamu juga tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali kamu bertobat. Tapi Ahaz tetap berharap pada manusia, dan nubuatan Nabi Yesaya ini akhirnya terbukti. 700 tahun lebih kemudian lahir seorang bayi di sebuah palungan di kandang domba, dilahirkan oleh seorang wanita yang mengandung dari Roh Kudus, dan bayi itu kemudian disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan itulah pengenapan yang telah disampaikan Yesaya 700 tahun sebelum bayi itu lahir. Dan bayi itu adalah Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan penolong kita. Nah, anak-anak, dari cerita Raja Ahaz ini kita itu belajar ya, bahwa kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan manusia, kita itu tidak akan bisa tenang, kita tidak akan bisa damai. Karena apa? Orang itu ada batasnya. Orang tua kita suatu saat juga akan tidak ada. Saudara kita mungkin juga akan pergi jauh. Ketika kita besar, kita tidak bisa mengandalkan atau berharap sama orang tua atau orang lain atau manusia, karena mereka ada batasnya. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, sampai sepanjang akhir hidup kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, karena janjinya ya dan amin, Immanuel. Dan Yesus telah hadir sebagai penggenapan nubuatan itu. Yesus hadir untuk menyertai kita, mendampingi kita dimanapun kita berada, supaya ada pengharapan dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita sepanjang masa, selamanya, sampai akhir hayat kita, sampai hidup kita selesai. Kalau seperti itu, kita tidak perlu takut lagi dong. Kalian tidak perlu takut, aku mau ke kamar mandi takut, mama, papa, temenin dong. Tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita, dan kuasa Tuhan lebih besar dari apa yang kita takutkan. Dan ketakutan itu juga belum tentu terjadi. Aku besok ulangan, apa bisa ya? Wah, ini aku ajar kok. Enggak, masuk-masuk takut, besok enggak masuk, bingung, akhirnya sakit. Jangan takut, berdoa, minta pertolongan Tuhan, seperti yang disampaikan Nabi Yesaya tadi. Jangan mengandalkan orang, berharaplah pada Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan, kita memiliki keberanian menghadapi hidup ini. Karena orang yang berharap pada Tuhan, dia akan diberkati.
Karena orang yang berharap pada Tuhan, dia akan memiliki pengharapan untuk hari depannya. Sebagaimana yang disampaikan Yesaya. Ini juga tidak bisa memberi pengharapan. Apalagi ini hanya tokoh komik ya. Seandainya ada pun juga tidak mungkin bisa langsung dari Amerika langsung sini, saya mau gini. Dia tidak bisa tahu. Kita batin, kita berkata dalam hati, aku pengen Superman sini, tidak bisa. Dia tidak tahu. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, kita berkata dalam hati, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi masalah kita. Berharap pada Tuhan akan memberi kita kekuatan. Berharap pada Tuhan akan memberi kita keberanian. Dan berharap pada Tuhan, kehidupan kita akan diberkati. Jangan seperti ini. Ini contoh yang tidak baik. Siapa? Ya, Raja Ahaz. Contohlah Nabi Yesaya. Karena Tuhan tidak terbatas, Tuhan maha, Tuhan hadir di mana-mana, dimanapun kita berada, di mana anak-anak berada, Tuhan selalu menyertai anak-anak sekalian. Itu yang bisa Uncle Wanto sampaikan pada saat ini. Biarlah renungan pada saat ini, ibadah sekolah minggu saat ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi anak-anak, bagi orang tua yang ada di rumah. Di tengah pandemi COVID, mungkin masih ada yang belum sekolah atau ada yang sudah sekolah. Jangan takut, masa depan begitu luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan. Jangan takut, Tuhan selalu beserta kita. Dan jangan pernah putus asa, karena Tuhan Maha Kuasa. Ya, itu yang bisa Uncle Wanto sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam sehat, dan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh belajar dari kisah Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kami sudah boleh belajar tentang Raja Ahaz. Biarlah kami juga boleh melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak patut kami contoh sebagai anak-anak Tuhan. Tapi biarlah kami boleh belajar seperti Nabi Yesaya, Nabi yang selalu mengandalkan hidupnya dalam Tuhan, karena bersama Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada kekuatan, dalam Tuhan ada keberanian, dan dalam Tuhan masa depan akan menjadi nyata seperti yang Tuhan inginkan. Dan bersama Tuhan kita akan tenang, bersama Tuhan kita akan memiliki damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah memohon, biarlah Tuhan sendiri yang mendengar, dan Tuhan sendiri yang akan berkati kami dimanapun kami berada. Kami anak-anak-Mu yang saat ini juga menyaksikan acara ini di rumah, biarlah Tuhan berkati di tengah pandemi ini, supaya kami boleh memiliki kekuatan dan pengharapan, iman dan juga kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Untuk ayat hafalan ibadah kali ini adalah, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Diambil dari Mazmur 62 ayat 6. Ibu akan ulang lagi ayat hafalan untuk ibadah kali ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Anak-anakku semuanya, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan uang persembahan ke dalam kotak yang sudah kalian persiapkan di rumah, dan nanti pada tiba waktunya kalian boleh kumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Sambil kita memasukkan persembahan yang kalian lakukan di rumah, kita akan pujikan sebuah pujian untuk Tuhan. I love you, Jesus. Sama-sama ya. I love you, Jesus. Deep down in my heart, say I love you. I love you, Jesus.
kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas hidup kami. Hari ini Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan atas persembahan yang telah kami berikan kepada Engkau. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku semua, kalian sudah mendengarkan firman hari ini. Semoga firman yang kalian dengar hari ini bisa memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap yakin akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan seperti apa? Contohnya, janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di saat anak-anak mengalami kesulitan atau kesukaran, hanya kepada Tuhan saja anak-anak harus mengandalkan, meminta pertolongan. Nah, aktivitasnya seperti ini. Anak-anak boleh mengambil kertas berwarna atau kertas lipat. Kertas lipat seperti ini. Nah, di dalam kertas lipat atau kertas berwarna yang anak-anak punya, dituliskan, Tuhan adalah kekuatanku. Lalu di kertas lainnya juga dituliskan, Tuhan adalah penolongku. Di kertas lain dituliskan juga, aku percaya Tuhan besertaku. Nanti boleh juga anak-anak menuliskan dalam versi yang lain. Anak-anak boleh menuliskan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau menolongku. Boleh, sesuai dengan apa yang anak-anak sekarang alami. Nah, lalu kertas ini boleh anak-anak tempelkan di mana? Di tempat yang mudah dilihat. Contohnya di depan, ditempel di depan kamar, di pintu kamar. Saat anak-anak lewat masuk kamar, anak-anak akan menoleh dan melihat. Ingat lagi akan janji anak-anak untuk tetap setia akan janji Tuhan. Oh iya, hari ini aku percaya bahwa Tuhan besertaku. Jadi tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan beserta kita. Ditempel di mana lagi? Ditempel di kaca, lalu ditempel di meja belajar. Jadi sewaktu anak-anak belajar bisa melihat lagi komitmen anak-anak untuk tetap setia akan janji Tuhan. Ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh siapapun. Nah, lalu saat anak-anak menempel di kamar, di meja belajar atau di kaca, nanti tempelan itu difoto. Nah, setelah difoto, anak-anak boleh kirimkan ke guru sekolah minggu kalian masing-masing lewat WA grup kelas sekolah minggu masing-masing. Nah, tiba waktunya kita berpisah dalam ibadah online kita kali ini. Terima kasih untuk semangat anak-anak semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakek, nenek, saudara-saudari yang telah mendampingi maupun mengikuti ibadah sekolah minggu online kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, salam semangat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.